Viral dalam sebuah video amatir oleh warga, tampak terlihat adanya banjir yang terjadi pada kemarin sore di sejumlah wilayah yang terkena dampak jalan tol Cisumdawu, yaitu di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, terus menuai protes dari warga sekitar. Menurut salah satu warga Conggeang, Ermi Triaji mengatakan bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Conggeang sangat berdampak bagi kenyamanan dan keamanan warga Conggeang, terutama yang paling terasa yaitu wilayah sekitar pembangunan tol Cisumdawu. Hal ini dikarenakan jika musim kemarau, debu yang pekat, jika musim hujan seperti ini, banjir terus ada, keluhan sakura irigasi yang tertutup lumpur hingga kini belum ada solusi. Kita sesalkan ya, karena ini mengganggu keamanan, kenyamanan warga sekitar. Jadi jujur saja saya katakan bahwa dengan adanya proyek tol Cisumdawu ini itu sedikit berdampak kepada kehidupan masyarakat di Conggeang, ya, terutama yang paling kerasa adalah lingkungan, terutama aspek lingkungan. Di situ ada kalau hujan banjir, ya, kemudian juga debu dan sebagainya. Kalau di musim kemarau, kemudian kemarin juga ada keluhan irigasinya terhalang dan sebagainya. Ini saya pikir belum ada solusi sampai sekarang gitu loh ya. Jadi ini sebetulnya tanggung jawab siapa gitu ya. Ketika kita konfirmasi ke desa, desa tidak merasa bahwa itu bukan tanggung jawabnya. Ketika ke kontraktor juga demikian, tidak responsif gitu ya. Nah, saya pikir kita mohonlah siapapun yang punya otoritas dalam hal ini ya, juga mungkin juga pemerintah daerah dan dinas terkait di sini juga harus turun tangan, juga membantu mengingatkan gitu ya pihak-pihak terkait untuk untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan dianggap enteng gitu. Pekerjaan tol itu juga panjang, bisa 1-2 tahun. Yang kedua, ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama aktivitas ekonomi gitu kan. Banjir besar dengan aliran air yang cukup, volume air yang cukup besar juga, kemudian apa sebagainya. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Kita sebagai masyarakat memohonlah kepada pihak-pihak terkait yang punya otoritas terhadap hal ini untuk menyelesaikan baik jangka pendeknya, jangka menengahnya seperti apa, sehingga sedikitnya mengurangi lah dalam tanda petik ya kerisauan masyarakat sekitar. Nah, saya pikir itu kan dari kecamatan juga nggak ada, dari desa juga nggak ada, saling lempar begitu ya, karena desa juga itu kan bukan saya dan sebagainya gitu ya. Pihak kontraktor juga yang ada di sana konfirmasi gimana ya, itu juga propertis pemerintah daerah di jalan daerah, saluran air juga. Jadi sebetulnya punya tanggung jawab siapa gitu. Tolonglah untuk saling masyarakat untuk saling berkoordinasi lah sama soal ini. Kan kita nggak mungkin ya semuanya dikoordinasikan oleh kita nggak punya kewenangan untuk itu. Nah, ini pihak-pihak terkait itu kan pemerintah daerah lah, tolonglah mungkin lewat kacamatnya gitu atau untuk dikoordinasikan gitu biar masyarakat lebih baik. Kan kalau punya punya kewenangan lah, dia bisa memanggil kontraktornya, pemerintah desa juga bisa diingatkan dan sebagainya gitu. Bagaimanapun caranya lah ada solusi gitu. Minimal minimalisir ini dampaknya secara lingkungan dan sosial terutama. Jadi sejauh ini belum ada upaya-upaya seperti itu. Malah tambah parah. Itu setiap kali hujan pasti seperti itu Pak ya? Iya, setiap hujan itu pasti begitu. Dan konon ini kan katanya akibat dari akan dibukanya perumahan di itu ya. Udah semua udah pematangan lahan, cuman sampai saat ini kontraktornya pengembangnya entah gimana gitu. Nah, itu kan dengan lingkungan seperti itu menambah juga efek dampak hujan. Kalau hujan ada banjir. Jadi di beberapa tempat ya Kang ya, di desa Cibereye, Conggeang Kulon, di Cibodas itu juga banjir. Kemudian di Kaung Luhur juga banjir. Di daerah Conggeang Kulon ada 2 desa yang cukup parah, di Cibereye, Conggeang Kulon dan Conggeang Wetan. Intensitas airnya tidak seperti biasanya begitu. Dalam sejarah di Conggeang tuh baru kali ini ada air begitu besar melintas dan sebagainya. Demikian Abinang Peri dan Iwan Ingkig melaporkan.